sahabat Senterasa UGM, pastinya ayah dan bunda di rumah ada yang bertanya-tanya nih, kenapa seseorang anak bisa mengalami kanker darah? Dan kira-kira gejala atau tanda-tanda awal seperti apa sih yang perlu diwaspadai sejak dini? Karena tentunya mengenali gejala awal dapat membantu anak untuk mendapatkan pengobatan yang tepat dan juga cepat tentunya. Nah, di video kali ini kita akan ditemani bersama dengan dokter subspesialis hematologi onkologi anak di RSA UGM. Kita simak video ini. Dokter mau izin boleh mungkin dipegang dokter. Selamat siang dokter. Selamat siang. Luar biasa, gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dokter, ngapunten, ini kita kan mau ngobrol sedikit nih bersama ayah bunda di rumah terkait ini dok, penyebab kanker darah pada anak ya dok ya. Mungkin belum banyak diketahui nih dok sama ayah bunda di rumah, serta tanda-tanda atau gejala apa yang perlu diwaspadai. Mungkin yang pertama lebih ke kenapa seseorang anak ini bisa mengalami kanker darah nih dok. Jawaban pendek apa panjang nih? Mungkin jawaban lengkapnya seperti apa ya dok? Oke, jadi kalau kenapanya itu ibarat kita ada mungkin 1.000 orang ya yang ada di dalam lapangan, kemudian ada burung lewat, kemudian burung itu telepok, dia BAB, siapa yang kena kita nggak pernah tahu. Oke. Sebabnya apa? Jadi kalau misalnya diumpamakan penyakit-penyakit lain, infeksi misalnya, sebabnya jelas bakteri atau virus. Kalau di kanker, terutama di kanker darah pada anak, itu tidak pernah diketahui atau belum pernah diketahui sampai sekarang. Jadi kalau ada rumor bahwa ini hidup sehat, salah makan atau salah ini, enggak, semuanya enggak benar itu. Artinya kan bahwa iya benar bahwa pola hidup sehat, pola makanan itu sangat berpengaruh kepada kejadian-kejadian yang ada. Tetapi itu pada kanker dewasa. Oh baik. Kanker anak sangat berbeda dengan kanker dewasa. Sedangkan kanker darah pada umumnya yang diderita oleh anak itu bersifat akut, mendadak, tiba-tiba. Kita nggak pernah tahu sebabnya. Gejalanya apa? Gejalanya yang sangat berhubungan dengan proses terjadinya kanker darah itu. Kan kanker darah itu prinsipnya adanya satu kelompok dari sel-sel di dalam darah, pembentuk darah, apakah itu sel darah merah atau ke sel darah putih atau keping-keping darah, itu dia mendominasi di dalam pabriknya. Jadi kalau misalnya ibaratnya ada sebuah sekolah tentara lah, itu kan isinya ada bakal tentara angkatan darat, bakal tentara angkatan laut, bakal angkatan udara. Nah kalau salah satu mendominasi, misalnya angkatan lautnya sangat banyak, kemudian yang terjadi adalah angkatan daratnya sedikit terpepet, angkatan udaranya terpepet juga. Itu demikian pula yang terjadi di kanker anak, sehingga gejala-gejalanya akibat dari proses patofisiologi yang ada di dalam pabrik darah itu. Dalam hari ini adalah sumsum tulang. Baik dokter, berarti untuk ini ya dok, untuk penyebab kenapa kanker darah ini bisa terjadi pada anak-anak mungkin berbeda dengan kanker darah pada dewasa tadi ya dokter nggih. Lalu apa tadi namanya, apakah tidak khas begitu dokter mungkin dari yang dialami antara anak dan dewasa? Masing-masing punya ciri khas tersendiri. Jadi perbedaan antara kanker anak dengan kanker dewasa itu adalah satu, kanker anak itu bersifat akut. Dia tidak berhubungan dengan gaya hidup, pola hidup, dan lain sebagainya. Sedangkan kanker pada dewasa sangat berhubungan dengan itu. Tapi kanker anak nggak bisa.
baik. Dia datang gitu aja. Kadang-kadang beberapa jenis kanker itu dibawa dari dalam rahim. Oh, baik. Ya. Nah, khususnya kalau pada kanker darah, sebenarnya pada dewasa dan anak mungkin polanya mirip-mirip ya. Jadi adanya demam yang hilang timbul, itu kan akibat dari kekurangan dari sel-sel darah putih. Atau dia justru sel darah putihnya sangat banyak tetapi masih sangat muda, sehingga dia tidak bisa melawan bakteri atau virus. Kemudian dia mudah berdarah. Kayak apa tuh dok, mudah Kayak berdarahnya misalnya? Mimisan, kemudian gusi berdarah, ada bintik-bintik, ada lebam-lebam, yang itu terjadi secara spontan. Itu akibat terpepetnya keping-keping darah atau trombosit di dalam pabrik pembuat darah atau susun tulang. Nah, perdarahan itu tidak hanya yang nyata seperti itu, tetapi kadang-kadang perdarahan di dalam otot sehingga dia menyebabkan sakit yang hebat pada otot. Kemudian perdarahan pada sendi itu menyebabkan sakit pada sendi. Dan juga sudah ada demam, ada perdarahan, kemudian ada pucat. Pucat itu adalah tanda-tanda yang di antara ketiga ini memang masing-masing punya ciri khas sendiri ya. Masing-masing memberikan kekhasan sendiri. Pucat itu akibat terdesaknya sel-sel darah merah, pabrik-pabrik darah merah, sehingga dia akibatnya terjadi anemia atau pucat. Baik. Oke, baik nih sahabat sehat. Tadi sudah langsung digarisbawahi nih sama Dokter Edi terkait mungkin 3 besar yang cukup sering terlihat ya dok ya. Tadi ada mulai dari pucat, terus perdarahan. Lalu tadi ada demam itu tadi ya dok ya. Nah misalnya nih dok, ada ini apakah terjadi semuanya atau mungkin salah satu dok? Mungkin yang perlu diwaspadai. Minimal 2 dari 3, minimal 2 ya dok ya. Baik. Jadi memang lebih baik segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat gitu ya dokter. Baik. Nah mungkin kalau semisalnya nih dok, ayah bunda di rumah pengen memeriksakan mungkin putra putrinya di RSUGM bersama Dokter Edi, bisa ke poli apa nih dok? Ke poli anak tentunya ya. Poli anak, bagian hematologi, onkologi. Oke. Bagian kelainan darah dan penyakit kanker anak. Oke, gitu nih sahabat sehat RSUGM. Nanti bagi sahabat sehat yang kepingin konsultasi bersama Dokter Edi bisa langsung ke Poliklinik Anak di Gedung Parikesit 2. Nah, dokter mungkin untuk memungkasi atau mengakhiri video perjumpaan kita hari ini, dokter mungkin ada tips kesehatan untuk ayah bunda di rumah begitu? Tipsnya adalah selalu senang, selalu jaga kebersihan, dan selalu makan yang cukup. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Edi untuk pesan yang singkat tapi lengkap ini. Semoga tayangan ini juga bermanfaat untuk sahabat sehat RSUGM di rumah. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.